Nah, di sini pilih graphical install. Ini boleh, ini boleh. Insya Allah sih saya jamin nggak akan error karena kita udah memenuhi apa persyaratan perangkat keras yang disyaratkan oleh Kali Linux. Nah, ini pilih bahasanya Inggris. Nah, boleh pakai apa tombol atas bawah, terus OK-nya pakai enter atau enggak pakai mouse. Double klik di sini. Nah, pilih lokasi kita pilih others, terus Asia, pilih Indonesia. Nah, ini itu kan kalau kayak di India itu kan ada bahasa defaultnya, ya kan? Inggris gitu kan, bahasa keduanya, bahasa resminya. Dan di kita kan nggak ada. Nah, boleh pilih United States. Ya, pilih. Nah, keyboard pilihin aja. Nah, saat install Kali Linux itu sekarang tuh udah lebih enak banget. Jadi kalau misalkan kita colokin apa? Colokin kabelan itu langsung ke detect inan kita pengaturan internetnya. Kan detect network hardware langsung. Misalkan kita pakai wireless, saya lupa kayaknya sih langsung udah kedetek dah gitu. Tapi kalau dulu awal-awal itu susah susah, agak sedikit sulit. Sekarang lebih mudah. Nah, hostname kita terserah teman-teman. Nah, ini nama ininya ya, nama nama identitas kita di di jaringan gitu. Misalkan ya bisa dibilang ini nama komputernya lah. Tuh, terserah teman-teman bebas mau pilih namanya. Terus pilih continue. Nah, ini nggak boleh namanya, nggak boleh nama seperti ini, harus seperti ini ya. Bebas. Ini boleh. Nah, boleh sama kayak tadi.
tambahin ininya. Nah, ini harus teman-teman ingat ya, ini itu nama untuk login. Nanti kan sebelum login ada nama tuh, nama usernya. Nah, ini harus dibuat. Terserah teman-teman. Jangan sampai lupa. Lebih baik dicatat di catatan. Nah, kalau udah setuju boleh lanjut. Nah, pilih. Kalau misalkan teman-teman bingung passwordnya nih, kan gini nih misalkan. Wah, ini apa ya? Show password aja. Sama ini juga sama. Show password. Nah, tuh. Nah, langkah selanjutnya adalah konfigurasi jam. Nah, karena kita di eh, waktu Indonesia Barat, pilih yang ini. Waktu Indonesia Tengah ini. Waktu Indonesia Wita itu yang ini ya. Waktu Indonesia Timur yang ini. Nah, di sini ada tiga ya. Ada use and enter this, terus setup LVM, encrypt LVM. Nah, karena kita masih pemula, ketiga ini semuanya otomatis dibuat ya. Tapi yang ini manual, kita ngeset sendiri berapa besarannya. Nah, ini setup LVM. Jadi LVM itu fungsinya, jadi kalau misalkan kita pengen, contoh misalkan hadis kita yang tidak kita alokasikan itu 50 giga. Nah, kita pengen nih diperbesar hadisnya, tambahan lagi harddisk, satu lagi harddisk, terus kita mau gabungin, nah pakai LVM. Tuh. Nah, pengen biar harddisknya di-encrypt, jadi biar nggak dibobol, pakai ini encrypted LVM. Nah, tapi saya menyarankan ini aja. Nah, ini tadi ya harddisk kita, virtual box harddisk. Nah, kalau teman-teman mau manual, pilih buat 4 partisi harddisk, home, var, dan TMP. Habis itu satu lagi swap gitu. Kalau misalkan RAM teman-teman itu kecil banget ya. Nah, itu lebih yang ini. Nah, udah langsung dibikin partisi root, var, swap, TMP sama home. Nah, kalau memori teman ininya kecil, memori RAM-nya dulu kalau itu ini bisa diperbesar.
rumusnya itu 2 kali RAM fisiknya. Misalkan RAM-nya cuma 1 GB. Nah, ya udah memori swap-nya itu 2 GB. Fungsinya apa? Biar nanti kalau misalkan RAM-nya terpakai, dikali nuknya terpakai, nah itu bisa kita gunakan memori swap. Nah, gitu. Entar otomatis memori swap-nya itu nambahin RAM-nya gitu. Jadi seolah-olah RAM kita itu 3 GB gitu, padahal sebenarnya 1 GB. Nah, fungsi var ya, var. Nah, saya takutnya salah. Nah, fungsi partisi var itu fungsinya untuk menyimpan log file sistem. Nah, teman-teman bisa pelajari di sini. Terus ya, saya share. Nah, sama kok ini kok semuanya. Nah, ini direktori standarnya seperti ini ya. Kalau misalkan tadi dijadiin satu, ya udah. Ini ini sebenarnya ada otomatis tadi kalau misalkan kita jadiin satu, ini ya, apa, direktori ini bakal tetap dibuat, tapi bedanya itu nggak dibagi-bagi gitu, nggak dipartisi. Kalau kayak di Windows ada C, D gitu, C, D, E, F gitu. Oh, kita mau kalau buat itu di C, buat apa, installernya di C semuanya gitu. Oh, yang lain file htdocs-nya misalkan, oh nggak mau, saya maunya di file D gitu. Apa apa di disk D gitu. Nah, ini seperti ini. Nah, tadi var ya. Nah, ini boleh teman-teman baca ya untuk lebih lengkapnya. Oke, kita lanjut. Ya, nah kalau udah ini pilih finish. Ini teman-teman ngikutin kan ya? Pilih finish. Kalau udah setuju, pilih yes. Nah, yang terbaru kalau nggak salah extension 4, extension 5 deh. Nah, ya pilih yes. Nih, tadi kan kalau teman-teman lihat ya, saya kan milih 4 tuh, root, var, terus habis itu swap, sama apa ya, saya lupa tuh tadi tuh. Nah, kalau saya pilih itu,
4 file itu, 4 direktori itu dipisah. Ini gambaran seperti ini ya. Nah, tadi apa? Root, home, var, root ini ya, home, terus var, dipisah itu nanti ya, dia nanti harddisk kita itu dibagi-bagi sesuai dengan ininya. Tapi kalau misalkan tidak kita pisah, tetap file direktori seperti ini tetap dibuat, tapi memorinya gabung jadi satu, gitu. Nah, tadi ada yang nanya, var itu buat apa? Nih, direktori var ini isinya macam-macam. Nah, biasanya log, spool, nih file-file temporary lah gitu, yang boleh ya. Oke, kita lihat eh udah sampai mana tadi ya. Oke, kalau boleh tahu teman-teman udah nyampe mana install Kali Linux-nya? Udah sama seperti saya atau nggak nginstal nih? Soalnya kalau nggak nginstal, jangan salahkan saya menganjurkan untuk menginstal Kali Linux di VirtualBox. Ya, saya menyarankan VirtualBox karena kalau error, saya nggak mau, bukan nggak mau sih, errornya silakan cari sendiri. Hmm, ya, Fajar live USB ya. Kalau bisa sih jangan live USB ya. Kan live USB itu kan saya sih pengennya kalian install di Windows atau di mana VirtualBox, habis itu baru di dalam VirtualBox-nya install Kali Linux gitu. Soalnya nanti kedepannya kita akan bikin lab begitu. Labnya itu yaitu di VirtualBox-nya gitu. Kalau live USB kan kita install, anggap live USB-nya itu Kali Linux, terus kita install VirtualBox-nya. Nah, itu lebih sulit lagi sih sebenarnya menurut saya install VirtualBox di Kali Linux-nya. Tuh. Nah, habis itu terus install lagi mesinnya gitu. Sambil nunggu, soalnya saya ikut bukan apa-apa, soalnya saya di pelatihan pun juga kita pakai virtual semua tuh. Jadi tidak
yang expert-expert pun nggak menyarankan kalian untuk, apa namanya, untuk tidak melakukan VirtualBox. Nah, setelah ini seperti ini aja ya, nggak perlu ditambahin lagi, yang standar aja. Nah, kalau misalkan ininya mau desktopnya mau formatnya tampilannya Genomaya, boleh pilih ini, KDE ini. Ini sih nggak perlu diinstal tiga-tiganya, pilih aja salah satu. Continue. Terus mana ya? Ya, sambil nah, di sini di sini, eee, kelihatan nih yang saya share ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat, sebenarnya di sini tuh udah disediain, mmm, mesin-mesin yang virtual yang vulnerabilities, yang mesin-mesin yang punya kerentanan, yang kita bisa pelajari, ya. Ada kalau yang itu Bweb, terus DVWA, ya untuk yang websitenya. Terus kalau mau yang kayak HTB, Hack the Box, ada Trick, Metasploitable, ya. Ini mesin-mesin ini nanti kita download, terus kita install di VirtualBox-nya. Begitu teman-teman ya. Jadi fungsinya apa kalau misalkan
Pertama ya kita kan pengen, menjadi seorang peretas yang baik, gitu. Ya udah makanya udah dikasih sarananya, gitu ya. Masih setengah jam mungkin kita langsung langsung download ininya aja kali ya, mesinnya aja. Nah, Web ini sebenarnya sih install-nya ini basic-nya dia itu ini ya, apa, web based. Jadi bisa di-install, pertama install dulu Sampipinya, terus taruh di folder folder apa tuh yang biasanya tuh, saya lupa. Di folder htdoc-nya. Itu udah tinggal sedikit konfigurasi, udah selesai. Atau kalau nggak mau repot-repot, langsung install Bbox. Bbox itu langsung satu mesin tadi itu mesinnya langsung kita install aja, kita langsung upload. Nggak perlu diinstal lagi, dia langsung ini. Nah, pilih yang Etiset Game. Nah, ini kelihatan ya teman-teman ya di web. Nah, pilih download, pilih Bbox ya. Kecil ya di sini ya, kok di sini 1 GB. Soalnya mesin-mesin ini, kenapa, ntar teman-teman boleh coba yang di webnya ya, banyak kok itu tutorialnya di internet. Diinstalnya lebih enak sih langsung dikali Linuxnya.
Pertama start dulu, SAMPP boleh atau enggak LAMP boleh. Hmm, ya kan nggak langsung kebaca virus kan. Kalau download ini langsung virus. Temetin dulu ininya Defendernya. Teman-teman boleh langsung download ya, tapi jangan lupa antivirusnya dimatiin dulu. Oh, downloadnya langsung di Linuxnya aja. Tapi kalau untuk di boxnya ya langsung dari Windows. Kan VirtualBox-nya ada di Windows. Tuh. Tapi kalau udah ada Linux, udah ada yang jalan di virtual, ya langsung aja install SAMPP boleh. Ini dulu ya, SAMPP, atau nggak kalau yang khusus Linux itu RAMPP. Nah, itu dulu, terus nanti taruh taruh di htdocs-nya. Ya, kenapa dipilih bweb ya, karena bweb itu semua vulnerabilities-nya, semua celah keamanannya itu ada semua di situ, dari yang mudah sampai yang hard bisa kita pelajari. Nah, teman-teman kelihatan ya ini ya.
Ini kalau yang kedetek virus, antivirusnya dimatiin dulu. Kalau yang mau download apa ya? Kalau mau download Bbox-nya, antivirusnya dimatiin. Ya, atau kalau mau yang versi web base-nya, bukan versi mesinnya, Bbox itu mesin ya. Jadi langsung kita nggak perlu lagi setting harddisk atau apanya, harddisknya semua udah dijadiin satu, udah jadilah namanya Bbox tadi. Nah ini kita, ya kita, benar kita pen testing web dulu ya teman-teman. Yaitu Ilham, antivirusnya itu ada berapa di komputernya? Yang ngedetek dia virus itu siapa? Misalkan Defender ya, Defendernya matiin. Kalau Avira ngedetek dia virus, ya Aviranya matiin gitu. Atau enggak lebih enak sih, ya terserah teman-teman ya. Ini kayak install kali Linuxnya juga apa masih lama. Bisa nanti besok kita coba install webnya di kali Linuxnya langsung ya. Untuk saat ini kita install Bbox-nya dulu. Nah, kalau mau lihat isinya, ini kelihatan kan ya folder saya. Folder udah langsung. Nah, ini di webnya kan udah di ini. Nah, di sini ada selalu teman-teman nih buat install ada readme, dibaca dulu readme-nya. Ini masih kelihatan ya? Tuh. Nah, di sini ada injection, SQL injection, SSI, XML, LDAP, HTML, iframe. Nah, itu injection jenis-jenisnya. Cross XSS sama CSRV gabung. Nah, ini jenis-jenis kerentanan semuanya ada.
Putra apa yang kelihatan? Ini yang samping ini nggak kelihatan nih. Ini yang ini nih, samping kanan. Yang saya blok nih. Tuh. Ya. Nah, ini caranya cara install. Nah, di sini dikasih tahu cara ekstrak file di filenya. Nah, tuh di sini dia ngajarin nih cara install Apache sama PHP MySQL-nya ya. Ekstrak file zip-nya, pindahin ke direktori web. Nah, to the root of your web server. Ini berarti di mana? Di htdocs-nya. Nah, kasih permission-nya. Kalau di Linux dikasih Cahamot 77 buat password, Emacs dokumen. Kita lihat htdocs saya masih ada nggak ya? Nah, kembali ke sini dulu ya. Ini udah nyampe ke packing Python. Ini semuanya langsung di download ya. Ini hasil iniannya, hasil yang ada di mesin semua di unpacking semua. Itu sesuai dengan checklist yang kita buat tadi.
Teman-teman berarti hari ini nggak ada ngikutin inian ya, buat install Kali Linux nih ya? Ya, teman-teman nggak ada yang ikut ini ya, install Kali Linux-nya ya? Hmm. Nah, file backup ini kita pindahin ke Datadog dan sampai salah ya, sampai pipinya ya. Datadog, Datadog. Oh, beda, beda. Bweb sama DVWA beda, tapi eh, apa materinya sama, yaitu menguji kemampuan kita dalam apa penetrasi pentest website, pentest website. Saya share ya. Nah, DVWA tampilannya seperti ini. Nah, dia cuma ada brute force, command execution, CSRV, file inclusion, scale injection, beda sama di web. Nah, ini semua web
atau ada semuanya di perinian, injection berdasarkan apa, pemrogramannya apa, HTML. Nah, ini saya jelasin ya, reflected storage, reflected itu dipantulkan kembali atau dikembalikan ke kita, tuh. Nah, ini ada get, di mana nih? Oh, di get, di form get atau form post, ya kan. Oh, ini reflected di URL. Nah, ini ada yang storage itu berarti tersimpan di server server si target, ya. Ya, jadi reflected itu dia tidak tersimpan, tapi uh, apa, efeknya itu kita tahu gitu. Misalnya dimunculin lagi ke layar. Kalau storage itu dia tersimpan di server korban dan muncul ke kita gitu. Kalau yang reflected itu kita logout atau kita ganti halaman, dia hilang efeknya. Tapi kalau misalkan storage, kita udah logout, kita kunjungin lagi ke halaman tersebut, ya apa, program kita terus berjalan gitu. Betul ya. Nah, di sini banyak sebenarnya nih urutannya nih. Kalau di scroll ke bawah, dan kalau misalkan itu ada tahapannya, ada yang low, medium, dan hard gitu ya. Nah, kalau teman-teman itu boleh download, penasaran. Ini masih sebentar lagi. Kita lanjut ke yang tadi htdoc ya. Htdoc. Tadi modul di webnya ini kita copy, pindahin ke htdoc. Ya udah dipindahin ke itu ya.
Kedok. Nah, teman-teman kalau bingung bisa kembali ke sini ke halaman install.txt-nya, dibuka aja. Mana terus dua. Nah, petunjuknya ada di sini ya. Tunjuknya ada di sini. Nah, give full permission, directory, password, image, document, and logs. Nah, terus habis itu buka file setting.php di folder admin. Ini kelihatan nggak yang ini notepadnya, teman-teman? Halo teman-teman, kelihatan nggak? Ya, admin. Oke, kelihatan ya, admin setting.php. Ini ke admin setting.php. Terserah teman-teman mau pakai edit pakai notepad, boleh Studio Code, bebas. Nah, yang diedit ininya nih. Nah, ini kan DB passwordnya kosong. Ya, di sini.
Nah, di file yang tadi kita udah buka, DB passwordnya bug, kita hapus. Terus save lagi. Kita save lagi ya. Nah, terus langkah selanjutnya, ini boleh ditutup. Nah, terus ke langkah selanjutnya ya teman-teman ya. Browse the file install.php. Nah, kita harus jalanin dulu sampipinya. Sampipi. Sabar ya teman-teman ya. Ya, kalau udah teman-teman udah ngejalanin sampipinya, nah localhost-nya buka link ini ya. Sampai selesai. Teman-teman udah bisa kan install sampipi? Kalau belum, silahkan cari di internet ya, saya tidak mengajarkannya. Iya benar, kita nanti belajar bukan meretas webnya ya. Jadi di web itu ada menu-menu yang isinya itu kerentanan semua. Itu misalkan kita mau belajar SQL injection, pilih
menu SQL injection. Nah, nanti di situ teman-teman tinggal apa, uji gimana cara meretasnya gitu, benar. Ya, mau manual boleh, mau pakai SQL Map boleh, mau pakai Bob Suite boleh. Tunggu bentar ya teman-teman ya, sampai sam kontrol saya masih belum kebuka. Nah, alhamdulillah udah kebuka sampai ke saya. Nah, langsung aja kita buka browser. Habis itu tinggal klik installation. Nah, kalau bingung apa masih ragu, teman-teman boleh balik lagi ke install.txt-nya. Nah, habis itu ke login. Passwordnya
ininya bak. Ini kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya. Nah, ini A1 injection. Tuh injection semua, injection. Ini LDAP, nama kerentanannya ya. Full vulnerability apa? Aduh saya agak susah. Vulnerabilities-nya di sini dan di menu search. Nah, semuanya ada. Jadi teman-teman nggak perlu lagi ngeretas website orang buat nge-hack apa merusak gitu. Di sini ada broken. Ini semuanya mirip seperti OWASP, semua standarnya di situ. Ini top 10. Nah, top 10 kita yang ini ya, obscurity. Atau sama tuh keren attack-nya nih, jenis-jenis serangannya. Nah, semuanya ada di sini. LDAP injection. Tadi ya, injection ada di atas. LDAP injection ada. Terus sensor hijacking, SQL injection, SQL injection. Ya nanti kita akan coba ini salah satunya. Nah, terus di sini ada low, medium, high. Ya teman-teman. Nah, ini sih kedua kalinya saya install sendiri. Kemarin saya nyoba install di ininya sih bisa. Nah, kita pilih low dulu, save, terus injection. Kita coba ke, nah di sini pilih bugnya lagi, SQL injection. Kemarin sih saya di database-nya ada nggak bisa, itu kan error. Nah jadi teman-teman coba nanti perbaiki ininya ya. Ini semua dia muka ini karena menurut saya ini errornya karena di database-nya. Tuh. Nah, nanti besok kita coba install di Kali Linux-nya, semoga aja nggak ada error ya di database-nya. Kalau yang nggak ada database sih insya Allah bisa.
Gimana teman-teman tertarik nggak untuk lanjut pembelajarannya? Ini siapa aja nih yang udah tidur nih? Halo semuanya. Oh, kirain udah pada tidur ya. Jadi ntar kita coba, kan kalau SSS kita nggak perlu kali linuk, yang perlu kali linuk itu yang exploit exploit tuh. Nah, iframe. Ya, kembali lagi kita ke instalan. Udah sampai mana ya instalannya ya? Nah, ini instalan ya, kelihatan ya teman-teman ya. Di sini install grup bootloader. Ini kalau misalkan yang nantinya ini fungsinya itu menu dual booting ya. Jadi kalau misalkan nanti di kali Linux-nya ada mau diinstal lagi OS lagi di dalam kali Linux-nya, dan ntar dia ada pilihannya. Ada pilihan mau apa, mau ngejalanin yang mana, kali Linux atau OS lain gitu. Ini boleh kita lanjut aja, continue atau no juga boleh. Ya. Nah, terus tadi bootloader-nya mau di mana? Ya udah ke tempat yang tadi kita udah buat aja, ke sini. Nunggu lagi, ntar dia apa namanya restart. Nah, ini saya juga nggak semuanya saya kuasain ya, paling hanya satu dua. Tuh, ini saya juga namanya masih pemula, juga masih baru belajar. Jadi nanti kita sama-sama, nanti tekan selanjutnya sama-sama kita coba install di kali Linux sama di Windows-nya ya langsung. Nah, ntar kalau misalkan sudah apa namanya, nggak ada bugsnya lagi, jadi kita sama-sama belajar cara memperbaiki kesalahan di program kita, eh, di instalasi ini bareng-bareng gitu. Jadi kalau misalkan nanti apa
ngajar teman apa, ngajar ke orang lain enak gitu. Dan nanti kedepannya kita coba apa, misalkan hari ini kita nyoba 4 bak gitu, dari set low, medium sampai high gitu. Nggak usah banyak-banyak, sehari 4, sehari satu, kalau susah ya satu boleh lah gitu. Dari low, medium, high ya. Nah ini instalasinya udah selesai, dia akan langsung restarting. Nah, enaknya di VirtualBox itu kita bisa bikin, saya nggak tahu ya kalau di VMware, tapi kalau di VirtualBox itu saya rasa sih di VMware bisa ini layar penuh, seamless atau skala, atau sesuaikan ukuran layar. Nah ini tadi ya, passwordnya teman-teman ingat kan? Kalau saya tadi Sun Season, teman-teman nggak perlu ngikutin saya. Kalau dia udah masuk, baru kita ubah tampilan layarnya. Ini kan layarnya segini ya, kecil ya. Nah, delete layar penuh. Jadi layar penuh itu ntar dia nutupin. Nah, terus ini kan ada keystone nih, host plus F. Host ini tuh sama dengan tombol kontrol bagian kanan. Ya, di tempat enter. Nah, kalau misalkan mau nampilin jendela ini lagi, pencet uh, kontrol yang kanan sama home gitu, beralih. Nah, ada full. Nah, di sini
Saya kasih tahu ya, ini namanya terminal. Terminal itu sama kayak CMD di Windows. Nah, ada dua jenis terminal. Pertama bus, yang kedua itu ini nih, bus sama ini, aduh saya lupa. Nah, ini kita kalau mau kembali ke jendela Windows, itu tadi ya, mencet kontrol kanan sama home, kan muncul tuh. Nah, kalau skala ini bisa diatur lebarnya, terserah. Nah, ini kita namanya JSA. Nah, ini kalau tampilan seamless ini begini, ngapung. Jadi saya bisa ngedit Linux, bisa ngedit ini, bisa Windows, bisa Linux. Terus seamless itu kayak ngapung gitu, menunya di atas. Terus ya ntar teman-teman coba aja lah ya. Manis, namanya terminal. Ini namanya JSH Shell. Ada Basel, ada JSH. Nah, ini JSH, sekarang defaultnya JSH. Dulu kan defaultnya Bas, boleh Bas, boleh JSH. Tapi karena lebih mudah itu Bas. Nah, teman-teman. Nah, tips buat ini dicatat ya. Tips buat perintah Linux itu sebenarnya udah enak. Bukan hanya di Linux ya. Hampir semuanya, pokoknya di Linux itu kita setting jaringan juga, di router juga sama. Kita misalkan pilih perintah nmap. Nah, nmap itu dengan nmap misalkan, nah if conf, nah if conf itu ada banyak nih. Nah, ini hetero apa lo nih. Nah, itu. Ini caranya tinggal if config misalkan, terus pencet tab, dia ntar otomatis if con aja, kita langsung otomatis ke if config. Kita pencet tab lagi, mau pilih mana, if config hetero.
nol atau LO gitu. Kelihatan ya teman-teman ya, selnya ya, kelihatan nggak? Ya, nah sekarang itu kalau merah itu tandanya nggak ada nggak ada perintahnya, nggak ada aplikasi atau apapun di database-nya gitu. Nah, kalau IP ini karena kita pakai Linux, IP-nya beda sama yang di sini, yang di Windows. Ini TMD saya kelihatan nggak ya? Nah, terus harusnya 111 IP dan saya. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya, mungkin ada mau ditanyain nggak? Besok kita kan belajar cara membuat file sama regek. Terus habis itu kita coba cara apa? Memperbaiki yang tadi ya, yang tadi di web itu kenapa ada error di itunya, atau enggak kita install di Kali Linux ya. Teman-teman ada pertanyaan dari sini? Halo teman-teman. Oke, kalau udah jelas itu ya. Jadi PR-nya itu teman-teman install Kali Linux di VirtualBox sama install web ya. Kalau lebih enak sih ya itu apa yang ada mesinnya langsung. Jadi nggak error kayak tadi. Nih contoh yang ada mesinnya langsung kayak gini. Tadi kayak bukan Bbox dah, makanya saya kurang begitu suka download di apa SourceGate gitu. Soalnya banyak file-file yang apa berbahaya tadi. Makanya tadi sama Defendernya kebaca virus kan. Ini kalau misalkan kita aktifin Defendernya lagi ya otomatis hilang. Kita capek, harus mindahin apa extract lagi, apa matiin lagi, extract lagi ke extract lagi, terus itu pindahin lagi ke htdoc. Hmm. Lebih enak sih kalau udah langsung mesinnya. Ini saya contohin Metasploit ya. Nah, Metasploit. Itu ada kelihatan nggak teman-teman kalau saya lagi nge-ekstrak?
kalau tuh harusnya tadi kan kita milihnya download Bbox ya, harusnya seperti ini nih. Tuh udah ada VMDK, VMDK itu virtual machine disk. Kelihatan ya teman-teman ya, VMDK. Nah, VMware-nya, nih VRAM-nya udah ada, udah set. Gitu. Sama ketika teman-teman mau mindahin ini ya nih, saya mau mindahin ini. Nah, ini tinggal di klik kanan. Nah, ini di export. Nah, klik kanan. Ini import. Nah, pilih dah berkasnya apaan yang tadi ada di mana. Contoh tadi kan ada kalau Linux di sini. Nah, pokoknya kayak gini nih teman-teman. Kalau mau itu ntar saya lupa di mana ya. Nah, kalau kayak gini nih, teman-teman mau lanjut atau mau stop di sini? Stop di sini aja ya. Nah, jadi ah, mohon maaf ya kalau penyampaian saya kurang bagus. Nah, mohon maaf apabila penyampaian saya kurang bagus ya teman-teman. Besok kita lanjut lagi. Jangan lupa kita tadi ya yang seperti saya bilang, jangan gunakan ilmu ini untuk merusak website orang. Terus makanya kita perlu install VirtualBox sama virtual mesinnya yang mesin virtualnya ya. Oke, terima kasih semuanya ya.